Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya Indah Lianawati akan menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar dari hasil belajar saya melalui platform Merdeka Belajar. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mempelajari dan belum mengetahui mengenai platform Merdeka Belajar, platform Merdeka Belajar ini bisa diakses melalui handphone. Bapak Ibu guru dapat download di Play Store, lalu cari Merdeka Belajar. Di sana Bapak Ibu guru dapat mengikuti beberapa pelatihan untuk menambahkan wawasan Bapak Ibu guru. Baik, kita mulai saja. Tujuan dari topik Merdeka Belajar pada kali ini. Yang pertama adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam modul Merdeka Belajar, pada topik 1, Bapak dan Ibu guru akan mempelajari mengenai yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita awali dari pengajaran. Apa itu pengajaran? Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Tentu, Bapak Ibu guru sudah paham mengenai pengajaran, bahwa dalam pengajaran pasti ada pendidikan. Tetapi yang sering kita lupakan bahwa kita terkadang hanya menyampaikan ilmu sesuai dengan standar kompetensi yang ada, tanpa kita ingat bahwa anak-anak itu butuh manfaat dari ilmu yang kita berikan, baik secara lahir maupun batin. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Saat kita mengajar para siswa-siswa kita, disitulah kita juga mendidik, mengarahkan anak didik kita untuk menjadi manusia yang berguna. Pendidikan, tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Di dunia pendidikan, kita menaburkan benih-benih kebudayaan kepada para siswa kita, agar di dalam dirinya tumbuh menjadi manusia yang memiliki kesadaran terhadap masyarakat. Betul, kita akan mendidik anak-anak untuk terus bisa mendapatkan pembelajaran yang layak sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan, bisa tumbuh menjadi unsur peradaban di peradaban yang akan datang dengan penerus yang jauh lebih baik. Seperti yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak didik kita begitu banyak menghabiskan waktu di dunia pendidikan. Jika kita tidak membersamai mereka untuk tumbuh mereka, mengeluarkan segala bakat, minat yang mereka miliki, hingga nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka harus memiliki dirinya sendiri, sudah terbentuk menjadi tubuh, menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi dunia. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan
adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala upaya agar dapat memperbaiki perilaku, budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Saat kita menanam padi, kita akan memberikan bibit yang baik, sehingga kita akan melihat dia akan tumbuh sesuai kodratnya. Sama seperti para peserta didik kita. Kita didik mereka, kita beri benih-benih yang baik, menanamkan pada diri-diri mereka, dan kelak ketika suatu saat mereka sudah terjun ke masyarakat, kita bisa melihat bahwa dia sudah sesuai kodratnya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan, kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Ki Hajar Dewantara. Anak-anak kita memiliki kodrat, keunikan masing-masing. Tidak bisa kita menyamakan mereka semua. Tidak bisa kita memaksakan kehendak mereka, memaksakan mereka untuk bisa semuanya. Kita hanya perlu menggiring, membersamai mereka untuk mereka bisa menumbuhkan kodratnya mereka, menumbuhkan dan mencapai segala cita-citanya sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Terkadang kita lupa yang sering kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Karena ketika mereka terjun di dalam masyarakat, ketika mereka bersosialisasi dengan masyarakat, kita harus mengembangkan keterampilan berpikir mereka. Kita harus mengembangkan kecerdasan batin mereka, menumbuhkan empati, simpati terhadap sesama. Pendidikan pikiran intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batik dengan sebaiknya. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan, setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan. Dan tugas kita sebagai pendidik ialah menuntun mereka untuk menggapai segala cita-citanya dan menuntun mereka untuk mendapat kodratnya mereka sebagai manusia yang dimanusiakan, sebagai manusia yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengimbasan aksi nyata saya dari belajar topik Merdeka Belajar. Semoga Bapak Ibu tertarik dan bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Belajar agar Bapak Ibu guru bisa merasakan bagaimana seharusnya kita menuntun anak didik kita. Sekian yang bisa saya sampaikan.